Jadi anak yang susah makan itu pasti ada alasannya. Perlu dicari tahu terlebih dahulu, kira-kira apa yang menyebabkan anak itu menjadi susah makan. Apakah ada tumbuh gigi, sakit tenggorokan, atau belum lapar, atau ngantuk, atau masih banyak yang lain alasannya. Jadi susah makan itu merupakan ketika anak tidak mau makan atau tidak mau mencoba makanan yang baru. Bisa berupa makan hanya sedikit, kemudian membatasi menolak makan makanan jenis tertentu, atau cuma mau makan itu-itu saja. Jadi sebenarnya fase ini bisa hampir dilalui oleh semua anak, terutama anak-anak yang akan menginjak usia 1 tahun. Jadi anak yang susah makan akan berisiko mengalami gangguan kesehatan dan juga gangguan tumbuh kembang. Jadi misalnya anak yang hanya mau makan satu jenis makanan tertentu itu akan berisiko asupan gizi yang tidak seimbang. Jadi anak akan cenderung berisiko kelebihan atau kekurangan zat gizi tertentu yang tentunya akan berisiko menimbulkan penyakit tertentu. Jadi misalnya apabila sampai anak terjadi kekurangan zat gizi, tanda yang mungkin akan awal ditemui adalah anak menjadi lemas, mudah lelah, tidak bertenaga, sulit konsentrasi. Kemudian anak juga menjadi gampang terserang infeksi virus atau bakteri, jadi gampang batuk pilek. Kemudian yang terakhir, bila sampai terjadi gangguan pertumbuhan, akan terjadi berat badan dan tinggi badan yang tidak optimal dan juga gangguan pada perkembangan termasuk perkembangan motorik, sensorik, dan juga kognitif. Sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter yang menangani anak ayah bunda. Jadi jangan sampai menunggu terjadi gangguan tumbuh kembang. Jadi pada tahap awal dokter akan mendeteksi kekurangan gizi pada anak ayah bunda, kemudian mendeteksi apakah ada penyebab medis terutama yang mendasari, misalnya adalah infeksi saluran kemih yang biasanya paling sering itu tidak bergejala, namun anak menjadi tidak nafsu makan. Kemudian dokter juga akan mendeteksi apakah pola pemberian makan pada anak sudah sesuai atau belum, apa yang bisa diperbaiki untuk menjadi solusi dari susah makan anak. Jadi sebaiknya segera konsultasikan terlebih dahulu ke dokter anak ayah bunda sebelum terjadi gangguan pertumbuhan. Jadi tidak hanya berat badan dan tinggi badan saja yang perlu diperhatikan. Jadi melainkan kenaikan berat badan setiap bulannya harus optimal. Jadi misalnya apabila berat badan dan tinggi badannya normal, namun kenaikan berat badan tidak optimal per bulannya, itu bisa menjadi tanda awal atau cikal bakal dari terjadinya gizi kurang, gizi buruk maupun stunting. Jadi anak yang susah makan itu pasti ada alasannya. Perlu dicari tahu terlebih dahulu, kira-kira apa yang menyebabkan anak itu menjadi susah makan. Apakah ada tumbuh gigi, sakit tenggorokan, atau belum lapar, atau ngantuk, atau masih banyak yang lain alasannya. Jadi sebaiknya apabila orang tua mengancam atau mencekoki, memaksa anak, itu akan menimbulkan trauma pada anak. Dan anak menjadi trauma dengan makan, karena merasa acara makan tidak menyenangkan, dan malah pada akhirnya akan semakin sulit untuk mengatasi susah makan pada anak tersebut. Saat ini menu MPASI 4 bintang itu sudah tidak direkomendasikan lagi, melainkan sekarang sudah menjadi menu MPASI 4 kuadran atau biasa disebut juga MPASI lengkap. Nah, di sana ada komponen karbohidrat sebanyak 40-60%, protein 10-20%, dan lemak 30-40%.
serta dilengkapi dengan sayur dan buah dalam jumlah yang sedikit, cukup untuk diperkenalkan, dan juga ASI. Nah, komponen-komponen ini disusun berdasarkan komponen yang ada pada ASI. Sedangkan kalau yang sebelumnya menu 4 bintang itu tidak mengikut sertakan komponen lemak di dalamnya. Padahal komponen lemak itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama pertumbuhan otak. Nah, kemudian untuk metode pemberiannya, apakah BLW atau baby led weaning atau spoon feeding yang lebih baik? Sampai saat ini WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia belum merekomendasikan pemberian MPASI menggunakan metode BLW karena belum terbukti keamanannya dan juga apakah bisa terpenuhi kebutuhan gizinya melalui metode BLW. Jadi sampai saat ini WHO dan IDAI masih merekomendasikan pemberian makanan secara pemberian MPASI melalui spoon feeding atau tradisional. Apabila ayah bunda mau memberikan MPASI dengan metode BLW, mungkin sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter anaknya. Kuncinya adalah jangan terburu-buru melabeli anak sebagai anak yang picky eater. Jadi perlu dicari tahu dulu kenapa anak ini tidak mau makan makanan yang lain. Jadi apakah misalnya tekstur makanannya, kemudian suhu makanannya, apakah terlalu dingin, kemudian apakah anaknya juga lagi ngantuk atau tidak bersemangat, lagi tidak mau makan, seperti itu. Jadi perlu dicari tahu terlebih dahulu, dan juga pengenalan makanan itu sebaiknya dilakukan berkali-kali, yaitu 10-12 kali, dan itu juga tidak dilakukan berturut-turut dan dilakukan juga dengan suasana yang berbeda. Jadi misalnya kita perkenalkan dengan daging, harus diulang-ulang sampai 10-12 kali, dan itu tidak boleh berturut-turut, karena kalau berturut-turut tentu saja anak menjadi bosan. Seperti itu. Jadi untuk tipsnya, ayah bunda bisa melakukan responsive feeding, yaitu kita tahu kapan anak itu lapar, kapan anak itu kenyang, dan kita memberikan respon yang sesuai. Kemudian buatkan menu yang bervariasi, baik dari segi rasa, tekstur, dan juga sajiannya. Kemudian tentu saja tidak memaksa anak dan buat suasana makan menjadi lebih menyenangkan. Protein hewani seperti daging, ikan, ayam, dan telur perlu diutamakan dalam MPASI anak karena memang protein hewani paling menunjang untuk pertumbuhan dan juga dalam pencegahan stunting. Protein hewani lebih utamakan dibanding protein nabati karena protein hewani mengandung asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan dengan protein nabati. Sedangkan untuk sayur dan buah memang dapat diberikan dalam jumlah kecil dan cukup diperkenalkan saja karena apabila pemberian sayur dan buah terlalu banyak, anak menjadi mudah kenyang, sedangkan pemberian protein hewaninya belum optimal, dan itu akan berisiko anak menjadi kekurangan asupan protein dan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi, anak yang kekurangan nutrisi, tanda awal yang dapat kita amati adalah anak menjadi mudah lelah, lemas, sulit berkonsentrasi, tidak bersemangat. Kemudian, anak juga menjadi mudah sakit, gampang terinfeksi virus, gampang batuk pilek berulang kali. Kemudian, apabila sudah terjadi anemia atau kekurangan zat besi, anak menjadi semakin malas makan. Kemudian, sampai pada akhirnya terjadi gangguan tumbuh kembang.